Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen sesi Kamis 2, lab nomor meja 45, akan mempresentasikan mengenai modul 3, yaitu Dreamweaver. Di sini rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana langkah-langkah dalam membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem persewaan baju adat olahraga di PT Stronger. Tujuan dari praktikum modul 3 ini adalah yang pertama untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada Dreamweaver, yang kedua untuk mengetahui cara membuat web menggunakan aplikasi Dreamweaver, yang ketiga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Dreamweaver, dan yang terakhir untuk mengetahui secara tentang Adobe Dreamweaver. Sebenarnya di sini ada pengertian mengenai basis data, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan secara logikal, serta deskripsi dari data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Nah, di sini ada fungsi basis data, yaitu yang pertama ada ketersediaan, yang kedua mudah dan cepat, yang ketiga kelengkapan, yang keempat akurasi dan security, yang kelima storage efficiency. Selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta aliansi di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari query. Query berarti memasukkan arti ke kode yang digunakan di berbagai bahasa query, entah itu SQL atau software yang lain, baik user maupun database dapat selalu bertukar informasi selama keduanya menggunakan bahasa yang sama. Selanjutnya yaitu pengertian dari Dreamweaver. Dreamweaver merupakan perangkat lunak yang ditujukan untuk membuat situs web. Versi pertama dirilis tahun 1997 dan sejak itu Dreamweaver menjadi web editor yang banyak digunakan oleh para web developer. Kegunaan dari Adobe Weaver yaitu yang pertama untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, dan yang terakhir untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Kelebihan dari Dreamweaver yaitu dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat, tersedia berbagai macam tema atau template, memiliki 3 tampilan yaitu kode view, design view, dan split view, memiliki fitur preview atau live view. Kode yang dihasilkan ditulis secara rapi, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web, mudah dioperasikan oleh pemula, memiliki banyak plugin, dan kemampuan membuat halaman web yang terlihat konsisten. Selanjutnya, sini ada langkah-langkah membuat Dreamweaver. Setelah Dreamweaver terinstall di komputer, kita dapat mengakses di menu Program Files. Untuk membuka, dapat dipilih menu Start, lalu ke All Programs, Makromedia, ke Makromedia Dreamweaver 8, maka akan terbuka Windows Startup Dreamweaver. Dari Windows Startup Dreamweaver terdapat 3 kolom yaitu Open a Recent Item, Create New, and Create from Samples. Pada kolom Open a Recent Item ditampilkan file-file terakhir dibuka atau recent files. Kita dapat membuat file tersebut dengan mengklik salah satu nama file. Dan pada kolom ini juga terdapat menu Open yang dapat dipilih jika ingin membuka file atau dokumen yang belum ada di recent item. Selanjutnya pada kolom Create New dapat pilihan untuk membuat file baru. Pilih file baru yang dapat dibuat dengan Dreamweaver antara lain file HTML, Cold Fusion, PHP, ASP, VBScript, JavaScript, XML, CSS, dan Dreamweaver Site. Nah, kolom ketiga terdapat kategori Create from Samples, di mana kita dapat
Pilih jika ingin membuat halaman web berdasarkan tampilan atau template yang sudah tersedia. Jadi pilihan ini dapat digunakan jika menginginkan membuat halaman web dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, komponen-komponen dari Dreamweaver. Komponen yang disediakan oleh Dreamweaver 8 yaitu ada insert bar, dokumen toolbar, dokumen window, panel group, side panel, property inspector. Terus ada beberapa fitur dari software Dreamweaver. Yang pertama ada menu bar, dokumen window, file panel, text selector, panel group, side panel, panel design, insert part insert, dan terakhir dokumen toolbar. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaan dari Graphikum ini, yaitu sebuah perusahaan PT Stronger melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi pelangganan baju adat serta untuk mengetahui total banyaknya pelanggan setiap bulan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Maka buatlah web yang memuat sistem informasi perincian informasi persewaan baju adat dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di XAMPP. Seperti ini bentuk gambarnya. Selanjutnya yang kedua, buat folder dengan nama sesuai pada database di HTDocs dan buat folder gambar di dalam database. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Selanjutnya buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. Seperti ini contoh gambarnya. Selanjutnya dalam add user, isi username dengan nama studi kasus, host pilih lokal, dan password isi 123456. Lalu check all global privilege, klik go. Lalu buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP, ubah tampilan desain menjadi classic. Lalu klik site, klik tanda name sesuai database, lalu local site folder, pilih folder dalam HTDocs. Selanjutnya klik server, klik tanda plus, isi data sebagai berikut, server name, yaitu sesuai nama database, connect using, pilih lokal atau network, server, pilih folder sesuai nama database, HTDocs, web URL, isi HTTP, 2//localhost/nama database. Selanjutnya, klik Advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Lalu klik Advanced Setting, pilih Default Image dan folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Tentunya seperti ini. Lalu klik plus pada database, klik MySQL Connection, connection name yaitu koneksi, MySQL server diisi localhost, username diisi root, database pilih folder database. Tes lalu OK. Selanjutnya insert tabel, isi row dan kolom 4, lalu OK, pilih center pada align dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian merge tabel sesuai desain. Blok tabel dan ganti dengan warna sesuai warna kelompok. Lalu buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link .php, cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke tabel, save as dengan nama index.php dan save as lagi dengan nama home.php. Lalu klik binding, lalu plus, ditambah record set query, isi name dengan pegawai in connection dengan koneksi dan tabel dengan pegawai KJN. Oke, lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Selanjutnya buat halaman login dengan cara insert form
ke form text field, ke isi tabel dengan username dan password, lalu insert, menuju ke form button, lalu OK. Beri nama di setiap kolom. Ganti nama submit menjadi login, ganti tipe kolom password dengan password. Lalu klik insert, menuju ke data object, menuju ke user authentication, ke login, user validate using connection, koneksi. Tabel yaitu pegawai, username, nama pegawai, passwordnya yaitu ID pegawai. If login sukses, isi sukses.php. If login fails, gagal.php. Buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf gagal login, coba lagi, dan save menjadi gagal .php. Buat halaman sukses login, serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Buat tampilan input tiket dengan cara insert data object, insert record, insertion form wizard. Connection yaitu koneksi, tabel yaitu pelanggan, after inserting go to data pelanggan.php. Ganti volume submit dengan input save as input data pelanggan.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas yang lain. Lalu seperti ini contoh gambarnya untuk langkah yang ke-19. Selanjutnya, untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database exam, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan from database, pilih record set sesuai entitas, OK. Seperti ini contoh gambarnya. Lalu buat tampilan data dengan insert, data object, dynamic data, ke dynamic table, record set, baju adat, show, pilih all record, OK, save as data pelanggan.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas yang lain. Seperti ini contoh gambarnya. Lalu buat tampilan logout dengan klik insert, menuju ke data object, menuju ke user authentication, menuju ke logout user. Lalu when done, go to isi dengan home.php. Nah, seperti ini nanti hasil dari input dari software Dreamweaver tadi mengenai sistem informasi persewaan baju adat. Ini yang pertama ada tampilan home.php seperti ini, tampilan login.php seperti ini, lalu ada tampilan gagal.php seperti ini, tampilan sukses.php, tampilan about.php, tampilan help.php, tampilan data pelanggan.php, data bajuadat.php, data tagihan.php, data kasir.php, dan data pegawai.php. Lalu ada tampilan input data pelanggan.php, input data pegawai.php, input data bajuadat.php, input data kasir.php, dan input data tagihan.php. Selanjutnya yang terakhir ada tampilan logout.php. Sekian presentasi dari saya, mungkin selebihnya akan disampaikan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salangka Afianu. Di sini saya akan menjelaskan analisis output, lalu kesimpulan dan saran, lalu masuk ke pengaplikasian dari web. Analisis output. Program pada Dreamweaver persewaan baju adat adalah sebagai berikut. Jadi, pada permasalahan sistem persewaan baju adat, pada tampilan indeks PHP, berisi menu home, login, about, dan help. Pada tampilan home PHP, menampilkan tampilan awal dari website yang dibuat. Pada tampilan login PHP, kolom username dan password dari pelanggan untuk masuk ke sistem persewaan baju adat, serta terdapat tombol login.
Pada tampilan About PHP berisi informasi tentang PT Strong. Pada tampilan Help PHP berisi informasi tentang panduan apabila terdapat masalah. Pada tampilan Gagal PHP akan muncul apabila username dan password tidak sesuai. Pada tampilan Sukses PHP akan muncul apabila login berhasil dan lanjut ke menu yang berisi informasi mengenai sistem persewaan baju adat. Pada tampilan Input PHP, untuk menambahkan data pelanggan yang terdiri dari nomor pelanggan, ID, petugas, absen, nama pegawai, dan jabatan. Serta terdapat tombol input pada tampilan data pegawai PHP, berisikan informasi data pegawai yang sudah diinputkan. Pada tampilan input data pelanggan PHP, untuk menambahkan data yang berkaitan dengan kualitas dalam bekerja yang terdiri dari ID user, nama user, alamat user, nomor HP user, dan email user, serta terdapat tombol input. Pada data pelanggan PHP, berisikan informasi tentang data pelanggan yang sudah diinputkan. Pada tampilan logout PHP, untuk keluar dari sistem perincian data pelanggan, serta terdapat tombol logout. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Micromedia Dreamweaver keluaran Micromedia. Yang kedua, Adobe Dreamweaver memiliki kelebihan antara lain yaitu mempunyai banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau live view, mudah dioperasikan bagi pemula, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Yang ketiga, Adobe Dreamweaver menyediakan 3 macam tampilan dan memiliki fungsi berbeda-beda, antara lain yaitu kode view, berfungsi untuk hanya menampilkan script HTML saja. Design view berfungsi menampilkan kode-kode HTML yang Anda tulis menjadi sebuah desain atau tampilan yang nantinya akan ditampilkan di browser. Split view berfungsi menampilkan gabungan antara kode view dan design view pada saat bersamaan. Jadi bisa langsung melihat perubahan pada saat Anda mengubah HTML-nya. Yang keempat, dalam pembuatan sistem informasi persewaan baju adat menggunakan aplikasi Dreamweaver, terdapat tampilan indeks home, login, about, help, gagal, sukses, input pelanggan, dan data pelanggan, serta tampilan logout. Yang kedua, cara. Saran ini ada 5, yaitu diharapkan cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas. Yang kedua, diharapkan penulisan laporan lebih sistematis. Yang ketiga, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer yang versi yang berbeda. Yang keempat, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Yang kelima, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Lalu masuk ke pengaplikasian dari baju adat ini. Ini adalah tampilan home dari database yang saya buat data kelompok saya. Di sini ada beberapa entitas, yaitu baju adat, kasir, pegawai, pelanggan, dan juga tagihan. Lalu masuk saja dari program yang saya buat. Ini adalah tampilan awalnya. Lalu langsung saja login. Ini adalah tampilan ketika password salah. Langsung saja ketik yang benar. Langsung akan muncul input dan data. Input pelanggan. Ini adalah tampilannya, input dari pelanggan. Lalu ini adalah tampilan input dari pegawai.
lalu ini adalah input dari baju adat, lalu ini adalah input dari kasir, lalu ini adalah input dari tagihan. Lalu masuk ke data, ini adalah data pelanggan, contoh data pelanggan. Ini adalah contoh pegawai, data pegawai. Lalu ini adalah contoh baju adat, data dari baju adat. Lalu ini adalah data dari kasir, contohnya. Lalu ini adalah contoh dari data tagihan. Di sini ada dua pencetan, yaitu input lagi dan kembali. Kalau input lagi bisa langsung menginputkan datanya. Ini adalah tampilan logout. Saya langsung tekan dan langsung terlogout. Lalu kembali ke home. Langsung ke tampilan help. Ini adalah tampilan help jika ditekan help. Lalu ini adalah tampilan dari about. Demikian saya dari kelompok 45 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.